Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Bagaimana kamu bisa jatuh? Bab 6596 sampai bab 6600. Yechen merasa otaknya mengalami hubungan pendek saat ini. Sekarang tampaknya Zhou Liangyun kemungkinan besar muncul di Jinling karena pengaturannya, dan orang yang mengaturnya mungkin adalah ayahnya yang telah meninggal selama 20 tahun. Hal ini juga membuat Yechen merasakan ketegangan dan penindasan yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang terjadi dengan orang tuanya saat itu tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi mereka bahkan harus membuat rencana sejauh ini dan banyak hal untuk diri mereka sendiri sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu, ketika sesuatu terjadi pada orang tuanya, Tang Sihai segera melindungi dirinya di panti asuhan. Ini adalah pengaturan yang telah dibuat ayahnya sejak lama. Namun di luar dugaan, dia justru mengatur agar orang bernama Zhou ini tinggal di panti asuhan selama hampir 20 tahun. Kemudian dia pergi ke Jinling untuk mengatur situasi untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia mengangkat telepon lagi dan menelepon Wan Ting Song. Dia memiliki pertanyaan lain yang sangat perlu dia konfirmasi dengan Wan Ting Song. Ketika panggilan tersambung, Song Wan Ting bertanya dengan hormat di sisi lain telepon, "Tuan Ye, apakah Anda sudah membaca informasi yang baru saja saya kirimkan kepada Anda? Apakah ada pertanyaan?" "Ya," Yechen berkata, "tidak masalah. Saya hanya ada hal lain yang ingin saya konfirmasi dengan Anda." Song Wan Ting berkata dengan cepat, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Yechen berkata, "Itu adalah botol pegas pot giok yang ayah mertua saya tidak sengaja pecahkan. Apakah kamu juga tahu bagaimana benda itu bisa sampai ke Jiking? Apakah itu dari Balai Tang? Apakah Jiking Tang mengambilnya sendiri? Atau ada orang lain yang menaruhnya di konsinyasi di Jiking Tang?" Song Wan Ting berkata sambil berpikir, "Pot batu giok itu dan vas musim semi. Jika saya ingat dengan benar, itu seharusnya diambil kembali oleh manajer Zhou. Dia baru saja sebulan setelah saya bergabung dengan perusahaan. Saya membantu Jiking Tang memulihkan banyak barang antik, tetapi kebanyakan tidak beredar. Meskipun tidak mencolok, mereka biasa saja dan tidak memiliki banyak margin keuntungan. Yuhu Chunping dianggap itu barang antik terbaik yang pernah dia temukan." Yechen bergumam, "Ternyata dialah yang memulihkannya. Lalu apakah dia mengatakan dari mana dia mendapatkannya?" Wan Ting Song berpikir sejenak dan berkata, "Waktu itu katanya ada temannya yang biasa membuat barang antik berpindah tangan karena kekurangan uang, dan harganya memang lumayan cocok. Harga pasarannya bisa sekitar 4-5 juta. Bahkan ada pula yang saya dapat potensi 5-6 juta. Tapi kuota orang itu waktu itu belum genap 4 juta. Saya kira masih untung pasti, jadi saya minta dia ambil kembali." "Saya mengerti." Yechen berkata pada dirinya sendiri mengangguk. Hasil ini tidak melebihi harapannya. Tampaknya Zhou Liangyun pergi ke Jinling secara khusus dan melamar pekerjaan di Jiking Tang. Dia juga memperkenalkan vas pegas pot giok ke Jiking Tang dengan harga murah.
Semuanya demi biarkan diri Anda mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi pertanyaannya adalah, apakah 9 kitab suci surgawi yang misterius ini diserahkan kepada saya oleh ayah saya? Jika ayah saya sudah memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius pada saat itu, mengapa dia tidak mempraktikkan teknik di dalamnya? Memikirkan hal ini, Ye Chen mau tidak mau merasa terjebak. Pada saat ini, Song Wanting di ujung telepon bertanya dengan prihatin, "Tuan Ye, mengapa Anda tiba-tiba begitu tertarik dengan pot batu giok dan botol pegas itu? Apakah ada masalah dalam hal ini?" Ye Chen dengan cepat berkata, "Tidak masalah." Tiba-tiba terlintas di benak saya. Saya ingin mencari tahu tentang masalah ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ada beberapa hal lain yang harus saya lakukan di sini, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini, dan kita akan membicarakannya setelah saya kembali ke Jinling di lain hari." Song Wanting dia menebak bahwa Ye Chen pasti mencoba memverifikasi sesuatu. Tetapi melihat bahwa Ye Chen tidak ingin menjelaskannya dengan jelas, dia sangat bijaksana dan melakukannya. Tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Sebaliknya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, jika Anda memiliki kebutuhan atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Ting menelepon." "Tidak masalah." Ye Chen berterima kasih kepada Wanting Song dan menutup mengangkat telepon. Melihat wajahnya yang bingung, Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa Tuan Muda bermasalah sekarang?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya tiba-tiba memikirkan hal lain sekarang." Pada saat itu, 9 misterius surgawi kitab suci, sepertinya adalah sebuah buku. Tetapi kenyataannya, itu tidak terlihat seperti sebuah buku, dan setelah saya mengambilnya, dengan cepat berubah menjadi bubuk. Tetapi semua isinya tercetak secara misterius di pikiran saya. Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Apakah ini berarti bahwa 9 kitab suci surgawi yang misterius itu sendiri hanyalah barang sekali pakai, dan hanya satu orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan isinya?" Lin Waner mengangguk tanpa berpikir. "Ini seharusnya seperti yang Tuan Muda duga. Sopter Channel jangan lupa bantu Mimin tekan like ya, Tuan dan Nona. Terima kasih." Lanjut. Ye Chen menambahkan, "Kalau begitu, ketika saya menemukannya, vas pegas pot giok baru saja pecah berkeping-keping, dan belum berubah menjadi bubuk. Apakah itu berarti, sebelum saya menemukannya itu, tidak ada orang lain yang membaca isinya?" Lin Waner berpikir sejenak dan berkata, "Keluarga Nu merasa tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada yang membaca isinya. Keluarga Nu merasa lebih seperti orang lain yang ingin membacanya, melihatnya, tetapi tidak bisa." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Dari perkataan Paman Tuan Muda, kita dapat mengetahui bahwa ketika ayah Tuan Muda mendapatkan 9 kata pengantar sutra misterius, dia merasa seperti jika dia telah menemukan harta karun, dan menghabiskan seluruh tidur dan makanannya mempelajari misteri. Maka keluarga budak berpikir, tidak ada alasan baginya untuk tidak mempelajari 9 kitab suci surgawi yang misterius. Setelah dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, yang lebih dalam. Setelah mempelajarinya, tapi langsung serahkan pada Tuan Muda. Ye Chen berkata setuju. "Benar,
Menurut pemikiran orang normal, karena ini adalah sebuah buku, tidak peduli seberapa bagus atau langkanya, Anda dapat membacanya dulu baru diwariskan ke anakmu, atau ajarkan isinya ke dirimu sendiri. Nak, tidak ada alasan sama sekali, dia bahkan tidak melihatnya sendiri. Dia hanya menyimpannya dan menunggu lebih dari 20 tahun untuk menunjukkannya itu untuk putranya. Lin Wanner mengangguk dan berkata, "Jadi, keluargamu berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Tuan Muda. Meskipun ayah saya mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, pada saat itu, dia bisa tidak mendapatkan isinya. Itu seperti teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan. Jadi dia memikirkan cara untuk menyerahkannya kepada Tuan Muda untuk menyelesaikannya." Ye Chen berkata, Maksud Anda adalah 9 misterius surgawi kitab suci sendiri memiliki batasan tertentu, sehingga meskipun ayah saya mendapatkannya, dia tidak dapat melihat isinya, dan hanya saya yang bisa mendapatkan isinya, ya? Lin Wanner berkata dengan tegas, keluargamu berpikir ini pasti masalahnya. Mungkin Tuan Muda memiliki takdir yang lebih kuat, sehingga dia dapat dikenali oleh 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ye Chen bertanya balik, mereka semua mengatakan bahwa saya Longge. Jadi saya ingin bertanya, apakah Longge lahir? Tentu saja, Lin Wanner berkata tanpa berpikir, nasib ditentukan saat Anda dilahirkan. Tuan Muda secara alami akan menjadi Longge ketika dia lahir. Ye Chen bertanya lagi, lalu sejak saya lahir sebagai Longge, mengapa ayahku ingin mengatur agar aku menunggu sampai aku berumur 27 tahun sebelum aku bisa mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius? Lin Wanner berpikir sejenak dan berkata, bukankah Tuan Muda mengatakan bahwa dia pernah terjebak di perairan dangkal naga sebelumnya? Terima kasih kepada keturunan keluarga Lai yang telah membantumu memecahkannya. Mungkin, hanya karena kamu sedang dalam proses terjebak di perairan dangkal naga, ayahmu telah menunggumu untuk memecahkan dilema ini, Ye Chen bergumam. Tetapi Zhou Liangyun tidak tinggal di sana sepanjang waktu. Menunggu saya untuk memecahkan kesulitan di Jinling. Dia datang ke Jinling lebih dari sebulan sebelum kejadian, yang berarti ketika dia datang bagi Jinling, dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, ayahku sudah meninggal. Sudah 20 tahun sejak kematiannya. Dia bukan peramal sepertimu. Bagaimana dia bisa tahu 20 tahun yang lalu bahwa aku tidak akan mampu menerobos kesulitan itu sampai aku berumur 27? Lin Wanner tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berpikir lama dan kemudian berkata, apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda itu benar. Meskipun saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda, ayah Anda tidak akan mampu menghitung segala sesuatunya 20 tahun dari sekarang dengan begitu akurat 20 tahun yang lalu. Ye Chen berkata lagi, saat itu, saya bertemu Tuan Lai di Yelingsan dan berkata bahwa dia datang ke Yanjing untuk memilih tanah harta karun geomantik Yelingsan untuk keluarga Ye atas permintaan kakek saya. Saya juga telah memverifikasi ini masalah dengan kakek saya dan banyak pihak lainnya. Ketika keluarga Ye sedang dalam nasib buruk, kakek saya sangat meminta bantuan kemana-mana, dan akhirnya dia meminta bantuan kepada Tuan Lai. Oleh karena itu, kemampuan saya untuk memecahkan situasi Dragon Trap soal seharusnya tidak telah diatur oleh ayahku sebelumnya. Lin Wanner bertanya, bagaimana dengan ahli waris keluarga Lai?
Sudahkah Anda memberitahu Tuan Muda, kapan situasi naga yang terperangkap di pantai Tuan Muda muncul? Ye Chen memikirkannya sejenak dan berkata, menurut apa yang dia katakan, itu seharusnya terbentuk ketika aku menikah. Lin Waner berkata dengan ragu, pada saat itu aku tidak dapat memahaminya lebih jauh lagi. Tuan Muda berusia 28 tahun ini. Sejak dia lahir hingga usia 23 tahun, dia adalah seekor naga dan dia tidak pernah terjebak. Lalu mengapa Zhou Liangyun tidak membuat 9 suantian sebelum dia berbalik 23? Di mana sutra untuk Tuan Muda? Ye Chen menghela nafas, ya, saya juga tidak dapat memahaminya. Dan yang lebih tidak dapat saya pahami adalah bahwa Zhou Liangyun tidak muncul sebelum saya berusia 23 tahun, dan kemudian saya menikah dan jatuh ke dalam dilema Long Quan soal. Butuh waktu 4 tahun bagi Tuan Lai untuk memecahkan situasi ini. Mengapa Zhou Liangyun mampu memanfaatkan peluang itu dengan begitu akurat? Hal ini dapat dikonfirmasi dari titik waktu yang Tuan Lai katakan kepada saya bahwa setelah dia benar-benar menyelesaikannya dilema Long Quan soal, saya segera mengerti. Dia telah mempelajari 9 kitab suci surgawi yang misterius, yang berarti Zhou Liangyun tahu kapan saya bisa menyingkirkan kesulitan saya. Jadi dia datang ke Jinling untuk membuat persiapan 1 bulan sebelum saya singkirkan kesulitannya. Lin Waner berseru. Lihat, dia telah memperhatikan keluarga Ye, Tuan Muda, dan bahkan setiap gerakan Tuan Lai. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang tampaknya begitu. Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, Anda harus menemukan Zhou Liangyun ini. Dia harus tahu tentang apa semua ini. Lin Waner setuju dan berkata, menemukan dia adalah kuncinya. Tetapi ada satu hal lagi, keluarga budak ingin Tuan Muda mengkonfirmasi dengan ayah mertua Tuan Muda. Ye Chen bertanya padanya, ayah mertua saya, apa yang perlu saya konfirmasi dengannya? Lin Waner berkata dengan serius, saya perlu memastikan dengannya bagaimana botol pegas Pot Giok pecah ketika kami berada di Jikingtang. Ye Chen berkata, itu karena tangannya yang licin, rusak. Lin Waner bertanya balik, tetapi Tuan Muda tidak pernah melihat tangannya tergelincir dengan matanya sendiri pada saat itu, kan? Ye Chen mengangguk, memang, ini yang dia katakan padaku, Sopter Channel. Lin Waner berkata, sekarang tampaknya yang asli giok yang rusak panci dan botol pegas adalah kunci bagi Tuan Muda untuk kemudian mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Itu seperti satu-satunya sumbu untuk meledakkan bahan peledak. Oleh karena itu, keluarga Nu percaya bahwa kondisi pemicu yang penting seperti itu tidak boleh disematkan pada anak muda. Tangan ayah mertua Tuan terpeleset, tidak. Jadi, yang juga sangat penting adalah bagaimana Pot Giok pegas terlepas dari tangan ayah mertua menantu laki-laki dan pecah. Apakah itu tipuan yang disengaja oleh Zhou Liangyun? Atau apakah Pot Giok pegas jatuh ke miliknya sendiri? Bersambung.